Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Adit Pratama dari program studi akuntansi S1 angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan dari program mentoring di Psikologi Mengenai Akuntansi S1 terkait mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 atau AKL 1 yang ada pada semester 4. Nah, ini merupakan soal-soal UTS AKL 1 yang uh, muncul pada tahun 2020. Langsung saja untuk pembahasannya, nanti akan ada 3 soal. Yang pertama soal terkait pemilihan firma, yang kedua modal akhir firma, dan yang ketiga bonus goodwill firma. Langsung saja pada soal yang pertama, di sini terdapat narasi yaitu Pak Hadi, Pak Iwan, Pak Edi, dan Pak Dian sepakat untuk mendirikan firma, dan sebelumnya keempat orang tersebut sudah memiliki usaha, adapun data klien masing-masing anggota firma tersebut tercantum pada tabel yang ada di sini. Nah, untuk transaksi-transaksi atau keterangan yang sudah terjadi, yang pertama, tanah milik Pak Edi dijual seharga nilai buku. Gedung milik Pak Edi juga dijual seharga nilai buku. Lalu pas hasil penjualan tanah dan bangunan milik Pak Edi serta kas yang dimiliki Pak Edi disetorkan ke firma sebesar Rp750.000. Lalu piutang yang dimiliki Pak Hadi dan Pak Iwan disepakati dihapus oleh firma sebesar 20%. Dan yang terakhir, bahan baku yang dimiliki oleh Pak Hadi dan Pak Iwan dinilai oleh firma hanya sebesar 90%. Nah, pada soal tersebut ini kita diminta untuk membuat jurnal pendirian firma dan juga neraca pendirian. Di sini saya membuat jurnal pendirian firma ini masing-masing orang tertentu. Yang pertama yaitu Pak Hadi. Pak Hadi ini tadi ada 2 transaksi yang perlu disesuaikan. Maka dari itu saya di sini membuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama, ini piutang 20% dikalikan Rp180.000. Rp180.000 ini diperoleh dari saldo awal yang ada pada tabel yaitu yang berarti piutangnya sebesar Rp180.000. Kenapa 20%? Karena pada soal ini disepakati dihapus oleh firma sebesar 20%. Yang artinya hanya diakui 80% saja. Lalu untuk bahan baku juga 700.000 dari saldo awal yang dimiliki Pak Hadi, sehingga menghasilkan 630.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya modal Pak Hadi di debit 666.000, piutang dikurangkan 36.000, dan bahan baku dikurangkan 630.000. Sehingga jurnal pendiriannya setelah disesuaikan, piutang yang tadinya 180.000 dikurangkan dengan 36.000, tersisa 144.000 di debit. Karena saldo awalnya itu di debit dan dikurangkan 36.000 di kredit, sehingga masih ada saldo di debit sebesar 70.000. Lalu untuk modal Hadi 115.000 ini berasal dari 150.000 ditambah dengan 70.000. Selanjutnya ini menghitung punya Pak Iwan. Punya Pak Iwan sama dengan punya Pak Hadi, hanya saja beda di saldo awalnya. Jika Pak Hadi dan demikian, ini Pak Iwan hanya 270.000 piutangnya dan bahan bakunya hanya 600.000. Sehingga piutang di kredit 54.000 dan bahan baku di kredit 540.000. Dan Pak Iwan di debit 594.000. Asal dari 54.000 ditambah dengan 540.000. Lalu untuk jurnal pendiriannya setelah disesuaikan, maka piutang yang tadinya 270.000 dikurangkan dengan 54.000 sehingga sisa 216.000. Bahan bakunya sisa 6.000 sehingga modal Pak Iwan di kredit 276.000. Untuk yang ketiga punya Pak Edi, ini tidak ada penyesuaian bahan baku dan piutang. Di sini Pak Edi menjual tanah dan gedung seharga yang ada pada di tabel yaitu 200
dan 800.000 masing-masing. Sehingga kasnya bertambah 1 juta, tanah gedungnya masing-masing diberi 200.000 dan 800.000. Namun, pada jumlah pembelian firman, maka 750.000 saja yang diakui. Karena berdasarkan soal yang tadi, ini modal yang disetorkan ke firman hanya diakui sebesar 750.000 saja. Berarti kasnya bertambah 750.000, modalnya bertambah di sebelah lagi 750. Lalu yang terakhir punya Pak Dian. Punya Pak Dian ini tidak ada penyesuaian aktiva sama sekali. Jadi hanya mencatat yang ada di saldo awal saja. Saldo awalnya tadi ada, kita lihat dulu di soal, itu ada 100.000 kas, gedung 300.000 dan tanah 300.000. Sehingga, nah ini kasnya bertambah di 100.000, tanahnya bertambah di 300.000, gedungnya bertambah di 300.000. Sehingga modal Pak Diannya total dari seluruh itu yang disebut itu 700.000 rupiah. Nah, masuk soal nomor 1 yang kedua, nomor 1B. Itu kita diminta untuk membuat neraca awal firma atau neraca pembelian. Neraca ini berasal dari saldo-saldo buku besar transaksi tersebut. Sebetulnya kita harusnya membuat buku besar terlebih dahulu, namun karena di perintah tidak ada membuat buku besar, kita hitung secara manual. Seperti misal kas, ini 850.000 dari mana? Ini berasal dari kas yang ada pada Pak Edi ditambah dengan kas yang ada pada Pak Dian. Itu pun dengan piutang. Kita cari ayat-ayat piutang yang ada di sini. Piutangnya Pak Hadi, piutangnya Pak Iwan. Ini dijumlah 116 ditambah dengan 195. Menghasilkan 300. Itu pun dengan bahan baku. Ini 130.000 berasal dari 70.000 ditambah dengan 60.000. Nah, 130. Itu pun dengan gedung dan tanah ini berasal dari punya Pak Dia. Sehingga total aktifanya 1.950.000. Ini pasifnya juga harusnya demikian. Totalnya 1.950.000. Mari kita hitung secara manual. Ini modal Pak Hadi 214, modal Pak Iwan 276, modal Pak Edi 750, dan modal Pak Dia 1.950. Antara aktifnya dan pasifnya harus semua yang itu belum tentu benar, tapi kalau benar harus balance. Oke, itu untuk soal nomor 1. Soal untuk nomor 2, di sini terkait modal akhir, yang mana ada data pada tabel. Kita diminta untuk mencari modal akhir. Nah, rumus modal awal bisnis itu modal investasi ditambah kerja ditambah dengan modal operasional. Sedangkan modal akhir bisnis itu modal awal ditambah dengan untung dikurang dengan rugi dikurang dengan price. Nah, masukkan modal awalnya Arif, Tanjri, dan investasi di price sehingga menghasilkan 375 juta rupiah. Dari 200.000 ditambah 150 ditambah 50 ditambah 0 dikurang 0 dikurang 10 juta dikurang 15. Terus untuk soal nomor 3, di sini ada narasi sebuah firma memiliki jumlah modal dari anggota lama sebesar 430 juta rupiah. Nah, disepakati bahwa Tuan Joko yang merupakan member baru yang bergabung dalam firma dengan menyetor uang sebesar 150 juta rupiah dan diberi kuasa 1/5 atau 20% dari jumlah modal persekutuan yang baru, yaitu sebesar 600 juta rupiah. Dengan masuknya Tuan Joko, maka berapakah bonus yang akan diterima oleh anggota lama dan berapakah goodwill yang juga akan diterima oleh anggota. Menurut saya, jawabannya seperti ini. Karena kita harus menghitung modal lama dan modal baru. Jadi modal lamanya 430 ya, dan modal Jokonya tambahannya 100. Ini dapat dari modal lamanya ini, plus tambahan modal 150 juta. Nah, dari dapel di atas, maka karena bagiannya Joko ini 1/5, 1/5-nya dikali 600 juta. 600 juta itu dari modal ini, 1/5 bagian dari 600 juta.
menghasilkan 120 juta. Sehingga jumlah modal anggota lama setelah masuknya Tuan Joko atau member baru berarti 430 juta ditambah dengan 120 juta menghasilkan 550 juta rupiah. Apabila anggota baru masuk dan mendapat bonus dari anggota lama, maka hak modal berkurang dan diberikan kepada anggota baru. Hal ini berarti modal anggota baru yang diakui melebihi setorannya. Pemberian kepada anggota baru sebagai keuntungan pembagian anggota. Karena asumsinya modal Joko 1/5, maka sisanya anggota lama, yaitu 4. Namun, untuk menghitung goodwill yang akan diterima oleh anggota lama, kita perlu mengetahui nilai goodwill sebelumnya, sebelum masuknya Tuan Joko. Namun, informasi pada soal ini, nilai goodwill sebelumnya tidak ada. Dari itu, kita tidak bisa menghitung bonus dan goodwill yang diterima dan tidak dapat karena tidak dapat. Itu yang dapat saya sampaikan. Sukses selalu untuk adik-adik. Semoga sukses. Sampai jumpa lagi.